Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Wanita Medan. Nah, di video kali ini aku akan bahas tentang politik etis dan kebangkitan nasional. Simak videonya. Di video sebelumnya, aku juga udah pernah membahas tentang politik etis ini di kebijakan politik kolonial Hindia Belanda di link ini. Nah, berikut cuplikannya. Selain dari kebijakan tadi, ada beberapa kebijakan lain lagi, yaitu politik etis. Nah, pada 17 September 1901, di sini Ratu Wilhelmina baru naik tahta dan menegaskan dalam pidatonya bahwa pemerintah Belanda itu mempunyai tanggung moral dan hutang budi terhadap bangsa pribumi. Ini juga dipelopori oleh kaum etis dari pihak Belanda itu. Karena adanya rasa simpati itu, Ratu Wilhelmina membuat kebijakan yang terangkum dalam Trias van Deventer yang berisi yang pertama ada irigasi, emigrasi, ada edukasi. Mana irigasi ini adalah pembangunan saluran-saluran air untuk membantu pertanian masyarakat Indonesia. Dan emigrasi yaitu mengajak rakyat Indonesia untuk melakukan transmigrasi atau perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain. Itu juga edukasi. Nah, edukasi ini yang paling mempelopori. Edukasi ini juga penting. Sebagai bukti dari rasa simpati pemerintah Hindia Belanda menunjuk CH Adenauer menjadi direktur pendidikan di Hindia Timur pada tahun 1900 sampai 1905. Dia datang ke Hindia Belanda pada tahun 1900. Jadi ditugaskan oleh Belanda untuk melaksanakan politik etis. Di bawah Adenauer sejak tahun 1900 mulai berdiri sekolah-sekolah baik itu untuk kaum priayi ataupun rakyat biasa. Yang sekolah ini hampir merata di daerah-daerah Indonesia. Beberapa sekolah itu di antaranya ada Folk School atau sekolah desa yang ini berlangsung selama 3 tahun dan dilanjutkan dengan Folk School yang selama 2 tahun. Kemudian ada Wijebri Leger on the Witch atau Mulo yang setara dengan SMP dan juga yang setara dengan SMA yaitu Jimen Middelburg School. Nah, udah lihat kan video tadi? Di video itu aku menjelaskan bahwa pada politik etis pemerintah Hindia Belanda itu melakukan sebuah program yang namanya Trias van Deventer atau Trias Politica. Nah, yang isinya itu ada irigasi, ada imigrasi, dan juga edukasi. Nah, program yang paling berpengaruh pada masyarakat Hindia Belanda itu adalah program edukasi, di mana program edukasi ini kan masyarakat Belanda mengadakan sekolah-sekolah nih. Nah, karena masyarakat pribumi mengikuti sekolah-sekolah yang bergaya barat, itu melahirkan kayak golongan baru gitu, yang namanya golongan elit baru. Nah, golongan elit baru ini biasanya itu ada yang berprofesi jadi profesor, ada yang guru, ada yang dokter, ada yang jurnalis. Nah, mereka ini kan udah memiliki pemikiran yang maju nih. Mereka juga semakin sadar bahwa selama ini kolonial Belanda itu udah menindas masyarakat Indonesia. Nah, di samping itu mereka juga berhasil mengubah corak perjuangan dari masyarakat Indonesia dari yang awalnya perlawanan bersifat kedaerahan menjadi kayak perlawanan nasional gitu. Yang awalnya cuma berjuangin satu suku, mereka jadi memperjuangkan satu bangsa. Nah, karena itu beberapa daripada golongan elit ini membuat kayak organisasi gitu. Ada Budiotomo, ada Indis Partij, ada Sarekat Islam, ada
ada PKI, ya ada PKI juga termasuk nih. Nah, mau tahu kisah selanjutnya? Simak di video ini. Nah, organisasi yang pertama kita akan bahas ini adalah Budi Utomo. Nah, di mana organisasi ini dibangun pada tanggal 20 Mei 1908. Nah, organisasi ini menandakan awal dari kebangkitan nasional dari masyarakat Hindia Belanda, di mana nanti tanggal ini akan menjadi hari kebangkitan nasional yang kita rayakan sampai sekarang. Nah, istilah Budi Utomo itu berasal dari kata Budi yang berarti perangai atau tabiat, dan utama yang berarti baik atau luhur. Nah, organisasi ini pada program daripada organisasi ini adalah perbaikan pendidikan dan pengajaran bagi anak pribumi. Nah, organisasi ini diadakan karena sekolah-sekolah yang diadakan oleh kolonial Belanda itu bersifat kayak apa ya? Kayak nggak setara gitu. Mereka tuh hanya menampung siswa-siswa yang dari kelas-kelas terpandang, dari orang-orang kaya gitu. Nah, di sini juga saya melampirkan tujuan. Oh iya, organisasi ini dibentuk oleh Sutomo dan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Nah, tujuan daripada Budi Utomo itu yang pertama mengadakan studi fonds untuk menolong anak-anak Indonesia di tanah Jawa yang melanjutkan belajar tapi tidak memiliki biaya. Nah, jadi studi fonds ini kayak beasiswa gitu, beasiswa bagi masyarakat Jawa dan Madura. Yang kedua tuh mengusahakan supaya bumi putra di tanah Jawa mengetahui adat istiadatnya. Nah, usaha-usaha yang mereka lakukan ini ada beberapa. Yang pertama itu memajukan pengajaran, yang kedua memajukan pertanian, yang peternakan dan perdagangan, yang ketiga itu memajukan teknik dan industri, yang keempat itu menghidupkan kembali kebudayaan. Nah, kenapa kita mendengar ada kebudayaan di sini? Jadi masyarakat kolonial itu melakukan imperialisme kebudayaan secara halus. Mereka tuh kayak menyuntikkan kebudayaan Barat melalui pendidikan yang dilakukannya, pendidikan yang diadakannya. Misalnya Stovia kan ada yang dibangun oleh kolonial. Nah, di kurikulumnya itu memasukkan kayak kebudayaan dari Hindia Belanda gitu. Nah, untuk berikutnya organisasi kedua itu ada Sarekat Islam. Nah, Sarekat Islam di sini aku melampirkan sebab terbentuknya Sarekat Islam. Yang pertama, perdagangan bangsa Tionghoa menjadi sebuah halangan bagi perdagangan Indonesia. Yang kedua itu ada kemajuan gerak langkah penyebaran agama Kristen dan juga ucapan-ucapan yang menghina dalam parlemen Belanda tentang tipisnya kepercayaan agama bangsa Indonesia. Nah, yang ketiga itu ada cara adat lama yang terus digunakan di daerah kerajaan Jawa semakin lama dirasa tidak sesuai. Nah, organisasi berikutnya yang akan kita bahas itu ada Indes Partij, di mana organisasi ini adalah organisasi politik pertama yang merupakan pendukung gagasan nasionalis politik. Nah, organisasi ini pertama kali itu digagas oleh Dewes Dekker. Ini beliau itu berpemikiran bahwa masyarakat pribumi itu
kayak gak dipedulikan gitu. Nah, Doi Sedekar ini kemudian ingin menanamkan rasa cinta tanah air. Nah, ini nanti yang akan mengubah corak kemerdekaan, mengubah corak perjuangan Indonesia yang dari kedaerahan menjadi kayak perjuangan bangsa gitu. Nah, kemudian organisasi ini dibentuk oleh 3 serangkai, yaitu ada Dawes Dekker, ada Suwardi Suryo-Diningrat, ada juga Cipto Mangunkusumo. Nah, semboyan daripada organisasi ini ada Indir untuk Indis. Seperti yang saya bilang tadi, ini kayak membangun rasa cinta tanah air dari masyarakat pribumi. Nah, yang berikutnya ada tujuan pembentuk Indis Partij itu memikirkan nasib kaum Indonesia yang pada masa itu dianggap sebagai golongan yang dilupakan oleh bangsa Indonesia. Nah, organisasi selanjutnya yang akan kita bahas itu ada Perhimpunan Indonesia, di mana organisasi ini pertama kali didirikan oleh Belanda yang awalnya itu diberi nama Indis Vereniging. Nah, ini tuh didirikan oleh Kasajangan Soripada dan RM Noto Suroto, yang kemudian pada tahun 1925 itu dirubah namanya menjadi Perhimpunan Indonesia. Istilah Indonesia itu digunakan untuk menunjukkan jati diri bangsa dan negara yang menggantikan kata Hindia Belanda. Nah, tokoh yang tergabung dalam organisasi ini ada Muhammad Hatta, ada Cipto Mangunkusumo, ada juga Suwardi Suryo-Diningrat. Nah, Perhimpunan Indonesia ini berjuang dengan kekuatan sendiri dan tidak meminta bantuan kepada kolonial Belanda. Organisasi ini juga memiliki majalahnya sendiri yang bernama Hindia Putra dan Indonesia Merdeka. Nah, organisasi kelima yaitu Indie Social Democratic Vereniging atau ISDV yang didirikan pada 9 Mei 1914 oleh Hans Nipot. Nah, organisasi ini menganut paham Marxisme dan mengganti nama itu menjadi Partai Komunis Hindia pada 23 Mei 1920. Nah, pada Desember 1920 nama Partai Komunis Hindia ini berubah menjadi Partai Komunis Indonesia atau PKI. Nah, ini diketuai oleh Semaun pada tanggal 13 November 1926. PKI melancarkan pemberontakannya di Jawa dan Sumatera yang kemudian dikalahkan oleh kolonial Belanda. Nah, partai ini tuh didirikan oleh anggota dari Partai Buruh Sosial Demokrat Belanda di Surabaya. Nah, organisasi berikutnya itu ada PNI atau Partai Nasional Indonesia. Nah, PNI ini merupakan perkumpulan yang dibentuk oleh Soekarno pada tanggal 4 Juli 1927. Nah, PNI ini bergerak dalam politik, ekonomi, dan sosial. Nah, setelah Kongres tahun 1928 di Surabaya, anggotanya semakin meningkat, sehingga mengkhawatirkan kolonial Belanda yang kemudian pada 29 Desember 1929 tokoh dari PNI ini yaitu Soekarno, Gatot Mengkuprojo, Maskun, dan Supradinata itu ditangkap dan dihukum di Pengadilan Bandung.
yang Soekarno kemudian menyampaikan pembelaannya dengan Indonesia menggugat. Nah, organisasi-organisasi tadi itu dipimpin dan diisi oleh orang-orang yang berasal dari sekolah-sekolah yang didirikan oleh Hindia Belanda. Nah, itu tadi mengapa program edukasi itu sangat berpengaruh pada pada terbentuknya golongan-golongan elit yang menjadi titik awal dari kebangkitan nasional. Nah, itu tadi pembahasan yang saya sajikan tentang kebangkitan nasional ini. Semoga bisa menjadi panutan bagi kita generasi muda untuk meneruskan perjuangan daripada pahlawan kita. Nah, tidak dengan berperang, kita bisa melakukannya dengan cara belajar. Nah, saya Bonita Padang, Aka Bonita Medan, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.